Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat Kang Dharma Indonesia, jumpa kembali. Seperti biasa, Kang Dharma Indonesia akan berbagi pengalaman dan berbagi wawasan dalam mengharungi ilmu ketuhanan dengan kajian tauhid, ma'rifat, serta tasawuf yang dilandasi dengan metode zikir nafas sebagai sarana dan cara untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbukalah rahasia rohani sebagai pengalaman dan perjalanan ketika kita mengamalkan metode zikir nafas. Namun pada video kali ini akan membahas atau berbagi tentang ilmu nafas yang tertinggi atau ilmu nafas tingkat tinggi. Kenapa disebut dengan ilmu nafas tingkat tinggi? Nah, kemarin kita masih membicarakan tentang duniawi, kebahagiaan, kesengsaraan. Itu semua adalah proses peran kehidupan kita masing-masing yang Allah berikan kepada kita. Namun ada yang terlupakan, yaitu kadang kita yang dilupakan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir nafas. Nah, sahabat Kang Dharma Indonesia, pada hakikatnya nafas kita ini terus berjalan, terus bergerak keluar masuk. Namun dengan seiring waktu, nafas dengan setia menuntun kita kepada perbuatan yang baik dan menuntun kita bertemu atau menyaksikan yang menciptakan nafas atau yang memberi nafas, yaitu Allah. Perlu kita sadari, nafas pada hakikatnya adalah nyawa yang menghidupkan jasad kita. Nah, di sini yang disebut dengan ilmu nafas tingkat tinggi, karena nafas menuntun kita kepada kematian. Maka daripada itu, seberapa jauh kita bersyukur kepada Allah, karena di dalam Al-Quran sudah tertulis, tercatat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Bisakah kita mendustakan nikmat-nikmat Allah kepada diri kita masing-masing? Mata saja kita diperlihatkan. Ini juga bicara ya karena dibicarakan. Semua ini adalah hak Allah. Maka dengan tema atau judul ilmu nafas tingkat tinggi, dalam arti kita harus menyadari keluar masuk nafas yang menuntun kita kepada perjalanan rohani untuk menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai ilmu nafas tingkat tinggi ini? Ya, dengan berzikir nafas.
berzikir dengan napas yang keluar masuk di hidung kita, dan ikuti dengan asma'u Allah di setiap hembusan napas yang keluar masuk. Nah, prakteknya kita mau duduk rimpuh atau mau duduk bersila, ya carilah senyaman mungkin. Setelah itu rilekskan seluruh anggota badan kita, pejamkan mata kita. Setelah rileks, terus kita amati, kita sadari keluar masuk napas melalui hidung sampai setenang mungkin. Setelah tersadari bahwa di tubuh kita ini ada yang keluar masuk, yaitu napas. Nah, setelah itu kita aktifasi, kita ikuti dengan asma Allah, itu Allah. Napas masuk napas keluar Allah. Terus sampai kita menyadari jasad ini sudah tidak ada dan mata ini tidak melihat apa-apa, tapi mata batin kita melihat, karena terbukalah ainul basiro yang menyaksikan perjalanan napas, yaitu menembus alam rohani. Sehingga disinilah kita akan mengenal ilmu napas tingkat tinggi, karena sebelumnya kita tidak tahu, sebelumnya kita tidak paham apa itu alam rohani. Nah, kalau kita sudah melakukan dan mengamalkan sendiri, barulah kita paham dan dipahamkan. Jadi sudah tidak katangi karena mengalami. Sahabat Kandara Mandi Desa, betapa penting napas ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bekerja, dalam beraktivitas apapun, tidur, makan, minum, tetap napas ini bergerak. Kalau kita hitung berapa ribu hembusan napas kita dalam 1 detik, saya yakin dan percaya tidak akan terhitung. Walaupun dengan pakar ilmuwan mampu menghitung sekian hembusan napas, tapi bagaimana cara menghitungnya? Tapi di dalam ilmu hakikat, ma'rifat, napas cukup kita sadari keluar masuknya, namun diikuti dengan asma Allah sehingga teraktivasi dan terciptalah kesadaran diri, sehingga menembus kepada kesadaran yang hakiki, yaitu sadar Allah, iman kepada Allah. Nah, disinilah kita perlu mengamalkan suatu metode zikir. Mau zikir napas, mau zikir apa, yang penting kesadaran kita kepada Allah, sehingga kita sendirilah mengalami suatu perjalanan rohani itu untuk mengenal Allah dan bertemu Allah. Maka itulah yang disebut dengan ma'rifat. Maka dikatakanlah ilmu napas tingkat tinggi, karena napas adalah satu modal, salah satu kunci untuk membuka alam rohani sehingga bermarifat kepada Allah. Sahabat Kandar Mandi Desa, perlu kita ingat, perlu kita renungkan, perlu kita sadari betapa berharganya napas yang keluar masuk ini. Karena setiap manusia hidup dan dihidupkan oleh Allah dengan cara meniupkan napas. Karena napas adalah kembaran daripada ruh, dan napas adalah nyawa. Napas adalah generator yang menghidupkan jasad kita. Maka kalau kita belum mengalami perjalanan rohani dengan metode zikir napas, janganlah kita berkomentar, mengkomplain seseorang, tapi kita sadari
semua makhluk hidup itu adalah tajali amal Allah. Jika kita mengomentari, mengkomplain, menghina, mencaci maki teman kita ataupun saudara kita, sama dengan kita mencaci maki dan menghina yang menciptakannya. Karena di semua makhluk hidup itu ada Allah, ada zat, sifat, asma, amal. Ini yang harus kita sadari. Maka orang-orang bermarifat itu tinggi toleransinya, tinggi sosialisasinya, dan adab terhadap sesama. Karena yang dilihat itu bukan makhluknya, tapi Allah. Inilah yang disebut dengan ilmu nafas tingkat tinggi, karena nafas menghantarkan perjalanan rohani sehingga bermarifatullah. Maka sahabat-sahabat Kendarman, amalkan zikir nafas semaksimal mungkin, sebisa mungkin, senyaman mungkin. Insya Allah akan dipahamkan oleh Allah dan terpahamkan. Maka di setiap kehidupan kita sehari-hari akan tertuntun dengan segala kebaikan. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan menjadi ilmu yang barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.